Shalom, selamat pagi. Kita kembali lagi di chapel kita hari ini. Ya, kita akan mulai lagi chapel kita. Kita awali dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami masih bisa ada melaksanakan kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami akan melaksanakan chapel kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Biarlah chapel kami Tuhan menjadi satu alat kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Yuk anak-anak, kita harus penuh semangat menyenangkan hati Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, tapi sebelum kita menyanyikan lagu ini, Ibu minta semuanya berdiri, kita menari, kita bertepuk tangan, kita penuh sukacita memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, hatiku penuh nyanyian. Yesus, oh Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Yesus, oh Dialah Raja. Raja, Dialah Tuhan, namanya Yesus, oh Dialah Raja. Namanya Yesus, oh Dialah Raja. Oke, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita akan mengangkat suatu pujian yang mengatakan, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama.
Kita akan masuk ke dalam firman. Kita serahkan kepada Ibu Serlis yang membawakan firman. Shalom, selamat pagi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Tema kita di chapel pagi ini adalah kasihku kepada Tuhan. Nah, anak-anak, di sini Ibu mau tanya, apakah pernah kalian dimarahi oleh mama atau papa? Nah, Ibu jawab ya. Pasti semua anak-anak pernah dimarahi oleh mama atau papa. Nah, kenapa kok dimarahi? Nah, jawabannya pasti karena adik-adik, anak-anak tahu kesalahannya masing-masing. Nah, setelah anak-anak tahu kesalahannya, apakah lalu anak-anak akan minta maaf sama mama atau papa? Nah, apakah juga mama atau papa juga mau memaafkan kesalahan anak-anak sekalian? Nah, saling memaafkan itu penting ya. Karena apa? Bukan hanya anak kecil saja yang dapat melakukan kesalahan. Orang dewasa juga dapat berbuat salah. Sama halnya seperti Petrus. Salah seorang murid Tuhan Yesus juga pernah melakukan kesalahan. Petrus ya terutama. Apa kesalahan Petrus? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus sangat ketakutan sehingga Petrus menyangkal Yesus sebanyak berapa kali? Betul, 3 kali berturut-turut Petrus menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Nah, tetapi setelah Petrus melakukan hal itu, dia sangat menyesali dan sangat sedih sekali. Ketika Tuhan Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, di tepi danau Tiberias, Tuhan bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih mereka ini?" Jawab Petrus apa? "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau," kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tetapi Tuhan Yesus tanya lagi untuk yang kedua kalinya. Simon di sini artinya Petrus ya. "Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawaban Simon Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, anak-anak, ternyata Tuhan Yesus bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya. Ada yang hafal apa kata-katanya? Benar. Ya, sama seperti pertanyaan pertama dan kedua. "Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Maka Simon Petrus sangat sedih karena dia pikir Tuhan Yesus tidak percaya kepadanya. Akhirnya Simon menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, pertanyaannya adalah di sini, kenapa Tuhan bertanya sampai 3 kali? Karena Tuhan memang mengingatkan Petrus pernah menyatakan tidak mengenal Tuhan sebanyak 3 kali. Namun kali ini justru Tuhan 3 kali juga menyuruh Petrus menggembalakan domba. Artinya Petrus sudah diampuni dan diberi tugas baru oleh Tuhan. Nah, arti dari kata-kata Yesus itu, siapakah domba itu? Nah, domba itu adalah binatang berkaki 4 yang berbulu tebal ya nak ya. Nah, ternyata yang Tuhan maksud adalah domba itu adalah manusia. Nah, manusia yang harus dijaga dan dirawat untuk tetap setia menjadi murid Tuhan Yesus, termasuk anak-anak, mama papa, ibu guru, dan semua yang ada di sekeliling kita yang sama-sama mengenal Tuhan Yesus. Juga bahkan bagi semua orang yang belum kenal Tuhan Yesus, ya. Nah, anak-anak,
Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus memaafkan dia dan menyayangi dia sehingga ia diberi tugas menjadi gembala, penjaga domba. Tuhan juga sayang kepada adik-adik anak-anak sekalian. Nah, mari sekarang kita sama-sama menunjukkan rasa sayang kita pada Tuhan, bukan cuma dibilang di mulut saja, tetapi hati kita juga mau menerima Tuhan sebagai gembala yang baik. Kalau kita sayang kepada Tuhan kita, maka kita akan menurut atas semua perintahnya, seperti domba yang menurut pada pimpinan gembalanya. Nah, kembali lagi ke yang awal tadi, ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka sebaiknya kita anak-anak langsung meminta maaf kepada mama papa ataupun orang yang bersangkutan yang telah kita melakukan kesalahan, ya. Demikian juga kita ketika ada orang yang meminta maaf atas kesalahannya kepada kita, maka kita juga harus mengampuni orang tersebut dengan tulus. Karena apa? Karena Tuhan, kasih Tuhan kepada kita juga tulus. Seberapa besar dosa yang kita perbuat, Tuhan tetap ampuni kita. Maka kita juga harus seperti yang Tuhan ajarkan, ya, mengampuni dengan tulus, juga mengasihi dan menjaga merawat orang tua kita atau anak-anak kita nanti, ya, teman-teman saudara kita, ya, yang seiman dengan baik, ya, saling mengasihi, saling menyayangi. Amin ya anak-anak ya, semoga anak-anak Tuhan, anak-anak amal kasih, semua yang mendengarkan Cepol hari ini benar-benar melakukannya bukan hanya di mulut saja, tapi juga dalam tindakan sehari-hari. Terima kasih, selamat menyambut firman Tuhan dan selamat melaksanakan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan atau yang dijelaskan oleh Ibu Serlis. Semoga kita bisa menyediakan waktu Tuhan, waktu kita untuk Tuhan. Ya, untuk menutup Cepol kita pagi ini, kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan terima kasih Tuhan. Kembali berdoa untuk menutup Cepol kita hari ini.
Kita bersatu di dalam doa. Betapa kami Tuhan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, menuntun kami, memelihara kami, memberikan kami kesehatan sepanjang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan tubuh jiwa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar, biarlah firman Tuhan yang telah kami terima dari Ibu Guru menjadi rema dan menjadi pegangan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk melaksanakan apapun yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bersama-sama kami sepanjang hari ini dalam melaksanakan semua karya-karya kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.